Halo teman-teman Liputan 6, jumpa lagi bersama saya Auriga Gustina. Lagi-lagi kabar mengejutkan datang dari pasar modal Indonesia. Setelah tadi pagi kita dengar Iman Rahman ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kini disusul oleh 3 pejabat tinggi otoritas jasa keuangan lainnya, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, yakni Mahendra Siregar. Nah, yang menjadi menarik, pimpinan otoritas dan pengelola pasar modal ini justru mundur ketika IHSG mengalami penurunan tajam dalam 2 hari terakhir. Sebelumnya pimpinan otoritas dan pengelola pasar modal ini padahal memiliki wacana untuk meningkatkan ambang batas saham publik atau yang lebih dikenal dengan free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%. Jadi aturan free float ini dimaksudkan untuk memastikan saham yang dihitung sebagai free float ini benar-benar mencerminkan kepemilikan publik serta aktivitas permintaan dan penawaran yang real di pasar, teman-teman. Peningkatan ambang batas ini sebenarnya tujuannya untuk mendorong likuiditas perdagangan saham dan memperbaiki kualitas pasar modal secara keseluruhan. Jadi, wacana ini tuh disampaikan di tengah tekanan terhadap IHSG menyusul pengumuman MSCI yang kita tahu bahwa MSCI ini membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia pada MSCI Global Saham Index. Kenapa hal ini dilakukan? Karena adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia dan likuiditas free float. Dan ini yang kemarin membuat IHSG dalam 2 hari terakhir mengalami tekanan yang cukup lumayan ya, sempat menyentuh level 7 ribuan dari sebelumnya berada di level 9 ribuan. Namun memang hari ini IHSG perlahan membaik, ditutup di level 8.329. Pertanyaannya, apakah mundurnya pimpinan otoritas dan pengelola pasar modal ini akan berdampak pada kepercayaan investor domestik dan asing terhadap pasar modal Indonesia? Ini kata Pokaba. Menurut saya itu memang bentuk tanggung jawab moral. Mungkin dari petinggi BI dan Ketua OJK juga menganggap masalahnya sudah terlanjur serius. Jadi juga sudah, ini kan investasi ya, jadi ada hubungannya dengan kepercayaan publik juga. Mungkin dianggap sudah menghancurkan sehingga mereka anggap tanggung jawab moral yang terbaik adalah dengan pengunduran diri. Nah, apakah sentimennya jadi positif atau enggak? Bisa positif, bisa negatif. Karena sebenarnya yang disayangkan adalah masalah utamanya belum berakhir. Maksud saya, dengan mundurnya Ketua OJK dan Dirut BI, ini tidak lantas menyelesaikan masalah utama yang menjadi concernnya market sekarang, yaitu MSCI dan protesnya mereka terhadap aturan free float dan beberapa transparansi yang diminta terhadap bursa. Itu sebenarnya belum benar-benar selesai. Jadi, tanggapan saya di sini menurut saya ini masih tinggi ketidakpastian di pasar, yang masih banyak hal yang harus kita tunggu. Misalnya, penggantinya dari Ketua OJK dan Dirut BI ini nanti siapa? Atau apakah masih ada yang mundur lagi dan penggantinya siapa? Lalu regulasi barunya apa aja dan apakah nanti bisa mencapai kesepakatan dengan MSCI atau tidak dan regulasi baru setelah mereka memimpin nantinya. Ini yang nanti harus kita perhatiin, apakah bisa mengembalikan kepercayaan pelaku pasar atau tidak. Ya, dan bagaimana nanti dengan iklim investasi kita, apakah regulasi yang selama ini tidak disukai oleh pelaku pasar domestik pun bisa diperbaiki atau tidak. Nah, itu sebenarnya masih panjang sekali cerita ini yang masih harus kita perhatiin, karena masalah utamanya benar-benar belum berakhir walaupun sudah ada pengunduran diri. Nah, untuk proyeksi IHSG sendiri, saya melihat sejak tanggal 29 IHSG kita sudah berhasil rebound dan sudah cukup bagus, kelihatan sudah cukup reda dari sisi tensi pasarnya, walaupun masih net sell asing ya, lumayan besar. Dia sudah berhasil rebound juga, itu menunjukkan tensi pasar dari sentimennya sudah berhasil reda. Untuk sepekan depan IHSG memiliki resisten pada 8.567 yang mana itu menjadi target untuk sepekan ke depan. Apabila mampu tercapai dan bisa tembus, itu akan lebih bagus bahwa di mana pekan berikutnya itu lebih membuka peluang untuk reversal alias penguatan kembali menuju level 9.000. Tapi kalau misalnya masih belum bisa, kemungkinan memang masih akan mix sih kalau menurut saya. Untuk pekan depan itu masih ada support yang bisa diperhatikan, itu pada 8.100. Terima kasih. Jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Jangan lupa untuk tetap pantau terus seperti apa pergerakan pasar modal Indonesia. Saya Auriga Gustina, sampai jumpa.